Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi HKUM 4103. Modul 2. Aliran-aliran filsafat hukum abad 20, pendahuluan. Modul 2 merupakan bagian penting bagi Anda dalam mempelajari filsafat hukum, khususnya zaman klasik, abad pertengahan, zaman Renaissance, era rasionalisme, dan era empirisme. Tokoh-tokoh filsafat pada era ini merupakan peletak dasar bagi pemikiran filsafati, termasuk pemikiran filsafati dengan objek kajian hukum. Anda perlu mengerjakan latihan soal dan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar dengan seksama serta membaca referensi lain sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai substansi modul 2. Secara umum, tujuan dari modul ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah filsafat hukum, filsuf-filsuf di abad 20, dan inti pemikiran dari para filsafat tersebut di bidang hukum. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan sejarah filsafat hukum pada zaman Yunani dan pemikirannya di bidang hukum. 2. Menjelaskan para filsafat Romawi dan pemikirannya di bidang hukum. 3. Menjelaskan sejarah filsafat hukum pada abad pertengahan dan pemikirannya di bidang hukum. 4. Menjelaskan deskripsi filsafat Islam dan filsafat Barat dan pemikirannya di bidang hukum. 5. Menjelaskan pengertian istilah Renaissance. 6. Menjelaskan dampak Renaissance bagi para pemikir di bidang hukum. 7. Menjelaskan para filsafat zaman Renaissance dan pemikirannya di bidang hukum. 8. Menjelaskan istilah rasionalisme dan empirisme. 9. Menjelaskan para filsafat, rasionalisme, dan pemikirannya di bidang hukum. 10. Menjelaskan para filsafat empirisme dan pemikirannya di bidang hukum. Kemudian masuk ke kegiatan belajar 1. Hukum zaman Yunani Romawi. Definisi hukum tidaklah selalu sama dengan lapangan ilmu pengetahuan. Pandangan ini dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa. Sacipto Raharjo berpendapat bahwa hukum itu adalah teks dan perilaku. Hukum bukanlah suatu skema yang final, finite scheme, tetapi terus bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Di sini hukum mengalami perubahan bentuk dari hukum yang muncul secara serta-merta atau undang-undang interaksional menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan, undang-undang yang disahkan. Sejarah pemikiran hukum tidak muncul secara serta-merta karena jika secara serta-merta maka tanpa disusun secara sistematis, tentu hal ini akan menjadi sebuah kalimat indah di atas kertas putih. Sejarah pemikiran hukum muncul melalui perjalanan pemikiran hukum yang sudah berlangsung sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Untuk mengetahui bagaimana hukum itu berkembang sampai saat ini, hal tertuang dalam teks dan perilaku akan dijelaskan mengenai pemikiran-pemikiran hukum para sarjana terdahulu pada zaman Yunani dan Romawi. Hasil pemikiran para ahli hukum bertentangan dengan semangat pada masanya. Hasil pemikiran para ahli hukum bertentangan dengan semangat pada masanya. Zaman Yunani. Sejarah perjalanan ilmu tidak akan pernah hilang di telan zaman. Sepanjang dunia ini masih ada dan eksis, sepanjang itulah sejarah akan terus terukir. Corak dan arah sejarah perkembangan ilmu, khususnya ilmu hukum, telah mewarnai kehidupan dari masa ke masa. Setiap masa mempunyai kejayaannya sendiri yang tidak abadi, tetapi terus berubah mengikuti dinamika zaman. Hal-hal penting dari setiap zaman inilah yang seyogianya kita pelajari dan kita ambil sari-sari kebaikannya untuk memperkaya warna pengetahuan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak setiap zaman itu selalu meninggalkan citra buruk, melainkan juga terdapat sisi kebaikannya. Ketentuan itu berlaku juga dalam hal membahas dan mengkaji perkembangan filsafat hukum yang akan diawali pada masa Yunani dan Romawi. Pada zaman Yunani, hiduplah kaum bijak yang disebut atau dikenal dengan sebutan kaum sofis. Kaum sofis inilah yang berperan dalam perkembangan sejarah filsafat hukum pada zaman Yunani. Tokoh-tokoh penting yang hidup pada zaman ini antara lain adalah Anaximander, Herakleitos, Parmenides, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Entahlah gimana bacanya, maafkan saya. Pada awal kelahirannya, ciri atau penanda penting dalam tradisi filsafat Yunani kuno terdapat perhatian yang besar, terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik. Hal ini merupakan ikhtiar dalam menemukan penjelasan ihwal asal mula atau RC yang merupakan unsur awal terjadi segala gejala. Para filsuf alam yang bernama Anaximander, Herakleitos, dan Parmenides tetap meyakini adanya keharusan alam ini.
Untuk itu diperlukan keteraturan dan keadilan yang hanya dapat diperoleh melalui nomos yang tidak bersumber kepada dewa, tetapi logos atau rasio. Anaximander berpendapat bahwa kebutuhan alam dengan kehidupan kurang dipahami manusia, akan tetapi jelasnya keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan kebutuhan alam. Apabila hal ini terjadi, timbullah keadilan atau dike. Sementara itu Herakleitos berpandangan bahwa hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi dalam hidup manusia telah digabungkan dengan pengertian-pengertian yang berasal dari logos. Sementara itu Parmenides sudah melangkah lebih jauh lagi. Ia berpendapat bahwa logo membimbing arus alam sehingga alam dan kehidupan mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap. Selain itu muncul juga tokoh-tokoh pemikir besar dalam mengembangkan pengetahuan tentang hukum yang diantaranya akan dijelaskan di bawah ini. 1. Socrates, hidup tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena. Ia adalah anak laki-laki dari pasangan Sophronicus, seorang pemahat, dan Penarete, seorang bidan. Pada masa kecilnya, Socrates menerima pendidikan musik, olahraga, dan sastra dari orang tuanya. Lebih dari sekedar dikenal sebagai seorang filsuf, sepanjang hidupnya Socrates dikenal juga sebagai restorasi hukum yang sangat andal. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana ia menjanjikan periode pembelaan diri terhadap sebuah kasus yang dikhususkan pada dirinya dan yang pada pasangannya. Yang pada pasangannya membuat nyawanya terenggut. Inti ajaran Socrates memandang hukum dari penguasa hukum negara harus ditaati, terlepas dari hukum itu memiliki kebenaran objektif atau tidak. Ia tidak menginginkan terjadinya anarkisme, yakni ketidakpercayaan terhadap hukum. Ini terbukti dari kesediaannya untuk dihukum mati meskipun ia meyakini bahwa hukum negara itu salah. Dalam mempertahankan pendapatnya, Socrates menyatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran tujuan, orang harus memiliki pengetahuan, teoria. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Socrates, yaitu Plato. Muridnya Socrates. Muridnya Socrates itu Plato. Plato hidup tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia lahir pada tanggal 29 Mei tahun 429 sebelum Masehi di Athena. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389 sebelum Masehi ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar di sekolah tersebut. Selama itu pula ia banyak menulis buku. Hal tersebut berlainan dengan gurunya yaitu Socrates. Plato banyak meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab. Dalam percakapan itu Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Buku-buku Plato yang penting dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau Negara, Gorgias yang berisi kebahagiaan, Protagoran yang mengenai hakikat kebijaksanaan, Sophist mengenai hakikat pengetahuan, Paedeo mengenai keabadian jiwa, Paederus dan perjamuan mengenai cinta politikos atau ahli negara. Dan dalam bukunya yang lain diberi nama Nomoi atau undang-undang. Ia meninggal pada usia 81 tahun. Plato adalah pencipta ajaran alam cita, Idin Lir, yang kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Ia juga menjadi pemikir pertama yang menerima paham alam tanpa benda, alam serba cita. Inti ajaran Plato dalam melanjutkan pemikiran Socrates adalah penguasa tidak memiliki teori sehingga tidak dapat memahami hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum hanya berlaku menurut selera dan kepentingan penguasa. Oleh karena itu Plato memberi saran agar dalam setiap undang-undang dicantumkan dasar atau landasan filosofisnya. Tujuannya tidak lain agar penguasa tidak menafsirkan hukum sesuai kepentingannya sendiri. Pemikiran Plato inilah yang menjadi cermin bayangan dari hukum dan negara yang ideal. Lebih jauh lagi, pemikiran Plato diteruskan oleh murid kesayangannya, yaitu Aristoteles. Aristoteles hidup pada tahun 348 sampai 322 sebelum Masehi.
Aristoteles merupakan murid kesayangan Plato. Ia hidup antara tahun 348 sampai 320 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomakhus, seorang tabib pribadi di istana raja di Makedonia. Pada usia 17 tahun ia pergi ke Athena untuk menjadi murid Plato. Pada tahun 342 sebelum Masehi, ia diberi tugas yang sangat berat, tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putra-putranya, Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Oh, ternyata Alexander Agung itu punya guru yaitu Aristoteles, yang kelak mampu menciptakan sebuah imperium atau kerajaan dunia. Ia adalah filsuf Yunani yang mengutamakan nalar dan moderasi, pengendalian diri sebagai pedoman untuk menjalani hidup. Ia dikenal hingga abad pertengahan oleh para intelektual dengan sebutan filsuf sang filsafat. Meskipun Aristoteles adalah murid terbesar Plato, dalam banyak hal terdapat perbedaan yang sangat besar antara guru dan murid. Perbedaan itu dipengaruhi oleh keadaan pada waktu hidupnya, terutama ketika keduanya menulis ajaran-ajarannya. Berikut adalah titik perbedaan tersebut. Plato dalam ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan Aristoteles telah memisahkannya, yakni tentang keadilan yang ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika, dengan tentang negara dalam bukunya bernama Politika. Sebenarnya isi dari kedua buku itu sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar Politika karena kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga negara dari suatu negara dan bukan sebagai yang mandiri. Selanjutnya, jika Plato adalah pencipta gagasan idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia dan yang dapat ditangkap oleh panca indera itu adalah bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni atau yang berada di dunia lain, yaitu dunia cita-cita. Sementara itu Aristoteles adalah pencipta ajaran realisme. Menurut Aristoteles, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, zoon politikon. Oleh karena itu perlunya ketaatan terhadap hukum yang dibuat penguasa polis. Bahkan Aristoteles pernah pula meneoretisasi sedikit hal yang berdasarkan konsep bisasi pemahaman tentang hukum sebagai berikut. Apa? Oh, diteorikan gitu maksudnya. Hukum yang disusun dengan benar harus menjadi pedoman masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Atau maksudnya apa? Hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukannya dengan demikian bertitik berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat. Akan tetapi Aristoteles pada intinya melanjutkan konsep pemikiran Plato, yaitu pergeseran pandangan dari idealisme ke realisme. Akan tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum dari segala yang ada di dunia, lahirlah ajaran ilmu pengetahuan baru, yakni prima filosofia, suatu ajaran filsafat yang mencari hakikat yang dalam dari apa yang ada dengan keadaan lain dan mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafat merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat suatu benda itu berada pada zat sehingga orang mencari kesatuan tujuan dalam bentuk yang banyak itu. Benda tersebut hanyalah semata-mata suatu substansi, jenisnya merupakan suatu hal yang berada di tempat yang kedua. Namun barang umum itu menurut nilai dan tingkatan yang pertama pada benda yang sebenarnya tidak diketahui. Dengan demikian pandangan para tokoh ini pada dasarnya saling berkaitan karena mereka belajar dalam satu guru, meskipun dalam setiap pendapat dari gurunya terdapat perbedaan-perbedaan dengan pandangan muridnya, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu hukum dalam bingkai filsafat hukum itu sendiri. Bersamaan dengan itu, bangsa Romawi yang sedang melebarkan imperium Romawi justru akan mengambil ajaran-ajaran filsafat hukum sebagai sesuatu yang berguna bagi mereka untuk menciptakan kerajaan-kerajaan di dunia. Oleh karena itu, kita akan membahas perkembangan filsafat hukum zaman Romawi. B. Zaman Romawi. Zaman ini dimulai pada kerajaan Romawi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Peraturan Romawi hanya mencakup kota Roma.
735 sebelum Masehi, yang kemudian meluas menjadi universal. Peraturan-peraturan yang berlaku secara universal disebut dengan ius gentium, suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Namun perkembangan hukum sebelum masa Romawi masih bersifat kasuistik. Peraturan-peraturan yang berlaku tidak diterapkan secara otomatis pada semua perkara, tetapi lebih berfungsi sebagai pedoman atau contoh bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. Setelah menjadi ius gentium, peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para gubernur wilayah yang berperan juga sebagai hakim. Perkembangan tersebut sesuai juga dengan pendapat sarjana hukum Romawi seperti Cicero, Galius, Ulpanus, dan lain-lain. Paham yang berkembang pada zaman ini adalah filsafat hukum bersifat ideal. Artinya, apa yang dianggap penting oleh para tokoh politik dan yuridis zaman itu bukanlah hukum yang ditentukan atau hukum positif atau leges, melainkan hukum yang dicita-citakan dan yang dicerminkan dalam leges tersebut, hukum sebagai ius. Hal ini tentu saja belum terdapat dalam peraturan, namun terwujud dalam hukum alamiah yang mengatur alam dan manusia. Oleh karena itu, kaum Stoa, hukum alam yang melebihi hukum positif adalah pernyataan kehendak ilahi. Menurut F. Schultz, bagi bangsa Romawi peraturan undangan tidak begitu penting. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam pernyataan Das Volk des Rechts ist nicht das Volk des Gesetzes. Bangsa hukum itu bukanlah bangsa undang-undang. Hukum Romawi dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, lalu diwarisi kepada generasi-generasi selanjutnya dalam bentuk kodeks hukum tahun 528 sampai 535 sebelum Masehi. Seluruh peraturan ini setelah Masehi. Tahun 528 sampai 535. Seluruh peraturan undangan kerajaan Romawi dikumpulkan dalam satu kodeks atas perintah Kaisar Justianus yang ia sebut sebagai Codex Iuris Romani, Codex Justinianus atau Corpus Iuris Civilis. Kemudian dikembangkan pada abad pertengahan dan dipraktikkan kembali pada pemerintahan Jerman. Terakhir, hukum Romawi tersebut menjadi tulang punggung hukum perdata modern dalam Kode Sivil Napoleon 1804. Pada umumnya, teori-teori hukum zaman Romawi tidak menunjukkan sebuah pikiran yang asli karena dalam banyak hal hanya merupakan kelanjutan dari para sarjana klasik, sarjana Yunani, yang lebih menitik beratkan pada teori ketatanegaraan, apabila sesungguhnya Romawi merupakan ahli waris dari Yunani. Meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori-teori mereka untuk menampakkan praktik ketatanegaraan yang berpengaruh besar terhadap negara-negara di dunia. Jejaknya masih dapat dilihat hingga dewasa kini, misalnya dalam sistem hukum mereka. Oleh karena itu, pada masa ini tidak banyak membicarakan hukum, melainkan lebih pada konsep ketatanegaraan. Pada masa Romawi Salah satu sarjana Romawi yang mempunyai pendapat tentang hukum adalah Cicero. Menurutnya hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan pada rasio yang murni. Oleh karena itu, hukum positif harus didasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat atau rasio murni. Jika tidak demikian, hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara. Sementara itu, keadilan hanya dapat dicari semata-mata untuk keperluan keadilan itu sendiri, tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Selain itu, ia mengutip pendapat Sri Chrysippus yang mengatakan bahwa lex ratio summa insita in natura, que jubet ea, que facienda sunt prohibitque contraria. Hukum merupakan nalar tertinggi yang melekat dalam alam, yang perintah apa yang harus dilakukan dan melarang sebaliknya. Ungkapan yang sering dan banyak dikutip orang tentang kedudukan hukum adalah salus populi suprema lex esto. Hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.
Dalam perkembangannya, hukum pada zaman Yunani kuno tidaklah abadi. Lebih jauh lagi, abad memandang hukum tidak hanya menitik beratkan pada masalah keduniawian, melainkan dari segi ketuhanan atau agama. Sebenarnya perkembangan hukum pada abad ini, pada abad pertengahan, bersamaan juga dengan berkembangnya agama Kristen dan Islam yang melahirkan ajaran-ajaran hukum bersifat teokratis yang akan dibahas lebih lanjut dalam materi berikutnya. Selain Cicero, ada tokoh lain yaitu Galius yang membedakan antara ius civil dan ius gentium. Ius civil adalah hukum yang bersifat khusus pada suatu negara tertentu. Ius gentium adalah hukum yang berlaku universal dan bersumber pada akal pikir manusia. Sekian dan terima kasih untuk modul 1, modul 2 kegiatan belajar apa sih? Modul 2 kegiatan belajar 1. Modul 2 kegiatan belajar 1. Selesai.